Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Trinanda Riyadi. Setelah melihat video-video sebelumnya tentang materi lapangan, hari ini saya akan menjelaskan temali dan pioneri. Oleh karena itu, sengaja saya berada di salah satu sudut tempat bukit perkemahan yang berada di Cipata. Jelaskan tentang tali temali atau pioneri. Tali temali itu merupakan suatu materi yang harus dikuasai oleh seorang pramuka ya. Kita berkegiatan di alam bebas. Jadi tali temali itu merupakan seni dalam menyambungkan atau menggabungkan beberapa tali dengan menggunakan simpul guna membuat suatu benda yang bermanfaat. Jadi si tali itu bermanfaat seperti pembuatan tandu, pembuatan tiang bendera, pembuatan jembatan dan juga yang lain-lainnya. Seperti kakak-kakak atau adik-adik ketahui ya, bahwasanya kita kalau berkegiatan di alam bebas, kita tuh pasti akan bertempat atau diam di suatu tempat, makanya kita harus membuat shelter atau tenda yang pastinya tenda itu harus berdiri ya, harus berdiri kokoh dan yang pastinya menggunakan tali atau simpul. Oleh itu sekarang kakak akan menjelaskan beberapa simpul yang harus kakak-kakak dan juga adik-adik diketahui. Sebetulnya ada beberapa simpul, ada 10 simpul wajib ya sebetulnya, tapi lebih dari 18 simpul yang digunakan dalam berkegiatan di alam bebas atau di kepramukaan. Contohnya simpul pangkal, simpul jangkal, simpul anyam berganda, simpul tiang, simpul tarik, penarik, simpul kursi dan banyak lagi simpul-simpul yang harus kakak-kakak ketahui dan juga bisa dipraktekkan di kegiatan di alam bebas. Contohnya kita contoh kecil ya. Contoh kecil ini adalah jenis tali ya. Ada beberapa jenis tali, biasanya kalau pramuka itu seperti ini. Seperti ini. Nah, ada yang lebih dimodif lagi, ini namanya tali krusik ya. Krusik biasanya ini digunakan untuk dalam pemajatan, boleh dalam pembuatan bipak biasanya seperti ini. Tapi sebetulnya prinsipnya adalah tali. Kakak sengaja membawa atau memperlihatkan ada beberapa jenis tali ya. Tali ini, kalau ini tadi udah ketahui ya, ini sama tali pramuka, ini namanya pursik atau cord. Ada beberapa diameternya dari 2 sampai 9 mili, 8 mili. Nah, ini tali panjat ya. Kalau bahasa adventure atau outdoor itu adalah karmantel. Jenisnya 2, karmantel statik dan dinamik. Kalau statik itu kaku, kalau dinamis itu elastis. Nah, ini namanya webbing ya, webbing atau kalau bahasa militer itu adalah tali jiwa ya. Jadi ini bisa di beberapa fungsikan, misalkan membuat footloop, membuat harness, seat harness, dan juga membuat anchor seperti ini. Ini sama juga, tali juga sama. Kalau di pemanjatan ini namanya rusik atau cord ya, tapi bisa dibikin cordtail seperti ini. Ini beberapa jenis tali ya. Jadi adik-adik maupun kakak-kakak yang belum mengetahui, saya sengaja memperlihatkan bahwasanya di kepramukaan juga tidak hanya tahu jenis tali juga, tapi harus tahu juga jenis-jenis tali yang lainnya. Nah, sekarang kita menuju ke simpul. Apa itu namanya simpul? Simpul itu adalah bentuk ikatan pada tali atau benang. Jadi ikatan tersebut dapat memiliki fungsi atau kegunaan atau manfaat. Kita contoh kecil, ini simpul yang sangat mendasar, yaitu simpul jangkar. Simpul jangkar gunanya untuk membuat tandu, mengangkat cincin gitu kan. Ada beberapa teknik katanya. Ada yang langsung ya, seperti ini, ini buat misalkan menarik apa. Ada yang buat belangkar seperti ini, kayak
kedua sekarang simpul pangkal. Simpul pangkal gunanya untuk mengikatkan tali pada tiang. Biasanya simpul pangkal ini digunakan untuk pada patok kan ya. Seperti ini. Jadi kita bisa pasang patok seperti ini. Jadi untuk mengecekkan seperti ini pangkal. Selanjutnya nanti ada simpul anyam. Apa itu simpul anyam? Simpul anyam itu adalah gunanya untuk menyambungkan dua boh tas tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering. Jadi kalau simpul mati ya, simpul mati itu menyambungkan dua tas tali yang sama besar seperti ini dalam keadaan kering juga. Nah, seperti ini. Jadi ini simpul mati. Jadi dalam keadaan kering. Selanjutnya ada simpul nelayan atau double fisherman. Double fisherman ini adalah menyambungkan dua bahu tas tali yang sama besar tapi keadaan basah atau licin. Kita bikin seperti ini, setengah dulu, lalu yang ini masukkan seperti setengah simpul mati. Nah, seperti ini. Jadi apabila dia ditarik itu akan semakin mengikat dan dia semakin kencang lagi. Selanjutnya tadi simpul anyam ya, lupa. Simpul anyam sama fungsinya sama simpul mati, tetapi bentuk talinya itu berbeda dari bentuk dan ukuran. Biasanya simpul anyam ini dengan jenis yang berbeda atau ukuran yang berbeda seperti ini. Kalau mati ke sini ya, kalau simpul mati mah seperti ini. Kalau simpul anyam ke kanan atau ke kiri, nah seperti ini dalam keadaan kering. Tapi ya kalau keadaan basah itu simpul anyam berganda. Jadi bagaimana caranya? Tinggal dibalikan 2 kali. Nah seperti ini. Tidak ada 2. Ini yang terakhir adalah simpul tarik atau biasanya dipakai untuk para nelayan dan perahu-perahu jadi tidak bolak-balik seperti ini. Ini naik ke atas, tarik lagi, ini naik lagi, tarik lagi. Nah seperti ini. Nah ini tidak akan ini ya, tapi ketika dia ini tidak akan lepas karena dikunci. Tapi ketika dia lepas itu akan lepas sendiri. Ya demikian tadi sedikit macam-macam simpul yang kakak jelaskan dan kegunaannya. Nanti kita akan buat pioneering, apa itu pioneering dan juga apa itu tentang ikatan. Ini yang terakhir adalah simpul tarik atau biasanya dipakai untuk para nelayan dan perahu-perahu jadi tidak bolak-balik seperti ini. Ini naik ke atas, tarik lagi, ini naik lagi, tarik lagi. Nah seperti ini. Nah ini tidak akan ini ya, tapi ketika dia ini tidak akan lepas karena dikunci. Tapi ketika dia lepas itu akan lepas sendiri. Ya demikian tadi sedikit macam-macam simpul yang kakak jelaskan dan kegunaannya. Nanti kita akan buat pioneering, apa itu pioneering dan juga apa itu tentang ikatan. Itu merupakan teknik di dalam kepramukaan ya, dalam menggunakan peralatan-peralatan tali dan media yang lainnya. Biasanya kalau anak pramuka itu tidak jauh dari tongkat. Dan kenapa disebut pioneering? Karena merupakan gabungan dari tali atau bukan simpul dengan benda yang lain sehingga menjadi benda yang bermanfaat atau berfungsi. Kita contoh, kita akan membuat ikatan
kaki tiga ya, kaki tiga seperti ini. Biasanya ini dipakai untuk tripod ya, tripod, atau digunakan untuk kaki tiang bendera, dan juga nanti dievakuasi juga sama, biasanya bisa memakai ini. Yang pertama itu adalah kita bikin simpul pangkal. Pangkal merupakan simpul ikatan yang memulai dan mengakhiri suatu ikatan seperti ini. Kita di tengah sama, langsung mulai bikin. Ya, nggak usah banyak-banyak dulu karena ini contoh. Nah, ini biasanya langsung memakai simpul pangkal lagi. Di sini kita sudah membuat canggah kaki tiga. Nah, seperti ini. Gampang kan? Ya, ini menggunakan simpul apa aja, simpul pangkal, sosok, dan pangkal lagi. Nah, tadi kita sudah bikin ikatan kaki tiga. Nah, biasanya kita suka bingung nih bagaimana cara kita itu akan membuat tandu atau membuat tongkat yang pendek menjadi panjang seperti apa misalkan. Nah, kita harus ada yang namanya sambung tongkat. Bagaimana caranya? Tekniknya ada yang namanya ikatan canggah. Bagaimana sih ikatan canggah itu? Maksudnya ini, dapatkan dulu ini. Harus rapi ya adik-adik atau kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak udah pasti tahu lah teknik seperti ini. Cuma ini kita share lah, saling mengingatkan ya. Nah, apabila kemungkinannya ini talinya nggak cukup, itu bisa direnggangkan seperti ini. Sininya harus rapat lagi karena menyangkut di ujung. Setiap anak pramuka, khususnya seorang pandu, itu harus bisa seperti ini karena ini merupakan teknik kepramukaan atau tekpram dalam seni tari temali, dan juga ini sangat berguna di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, setelah dirasa cukup seperti ini, kita langsung menyimpulkan. Nah, sini tarik. Nah, ada dua katanya ya, itu juga sih tidak ada aturan sih. Yang penting mah adalah terakhirnya memakai simpul. Ada yang seperti ini, simpul apa mati, yang seperti ini,
ini ada yang pangkal masing-masing, jadi ininya masing-masing sini sama, nggak cukup ya, jadi di sini sama di sini pangkalnya ya. Jadi itu mah gimana seneng lah ya, gimana kita biasanya seperti apa. Nah yang seperti ini, nah jadi gini ya, kelihatan ya, jadi ada perbedaan tinggi dan pendek. Jadi ikatan canggah merupakan seni atau cara menyambungkan dua buah tongkat dengan cara tegak lurus dengan menggunakan simpul apa tadi ya, simpul pangkal gitu ya. Tadi kita sudah ikatan ya, ada ikatan canggah ini, tadi ikatan kaki tiga. Kalau ikatan palang itu mah sama lah, itu biasanya digunakan dalam pembuatan tandu ya. Tandu kenapa? Karena untuk meminimalisir si pasien itu tergencet atau terhimpit oleh tongkat. Materi tentang tali temali atau pioneering yang tadi seperti yang kakak sampaikan, ada apa itu simpul, apa itu ikatan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih tujuannya? Yang pertama itu adalah mengasah skill, meningkatkan kapasitas kita di masyarakat juga gitu kan. Dan yang pastinya ketika kita melakukan sesuatu itu, karena prinsip tali itu adalah gampang dibuka atau gampang dilepas. Jadi bukan tali saka ya, saka ingat saka cangkir, tapi merupakan seni dimana kita membuat sesuatu tapi mudah atau gampang dilepas. Nah, ini mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kurang dimengerti atau dipahami. Kita kakak dan adik bisa melihat atau mencari di referensi yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.